Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama, marilah kita mengucapkan puji beserta syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi penguasa alam yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Salawat berlengkap salam tak lupa dan tak bosannya kita hadiahkan buat junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlapaskan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selanjutnya kata-kata penghormatan yang saya hormati Bapak Asrul Harahap sebagai dosen pengampu mata kuliah praktek dakwah. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang mukadimah. Sebagai judul pidato saya yaitu manfaat bersyukur. Sudah menjadi kewajiban bagi manusia untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur adalah bentuk terima kasih atas segala pemberian dan nikmat yang diperoleh manusia selama menjalani kehidupan di dunia. Di dalam Islam, bersyukur dapat dilakukan melalui perbuatan, lisan, termasuk hanya di dalam hati. Dengan memperbanyak bersyukur, kenikmatan dan pahala yang diperoleh seseorang akan berlipat ganda. Namun, keimanan manusia yang tak ada habisnya terkadang membuatnya lupa bersyukur. Padahal perintah bersyukur sudah tercantum dalam ayat suci Al-Quran dan beberapa hadis. Berikut manfaat yang diperoleh seseorang jika bersyukur dengan segala pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup penuh keberkahan. Salah satu manfaat yang didapatkan seseorang jika rajin bersyukur adalah membuat hidup menjadi lebih berkah. Dengan bersyukur, orang tersebut merasa tercukupi berapapun rezeki yang didapat. Bukan tak mungkin pula rezeki tersebut dapat memberikan manfaat bagi orang lain sehingga bisa mendatangkan berkah bagi pemiliknya. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan hikmah kepada Luqman, yaitu nikmat syukur kepada Allah. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka Allah kaya lagi maha terpuji. Dalam surah Al-Luqman ayat 12. Yang kedua yaitu terhindar dari penyakit hati. Bersyukur kepada Allah juga bisa menghindarkan seseorang dari penyakit hati seperti sombong, iri, dengki, dan dendam. Perlu diketahui bahwa penyakit hati dapat membuat hidup seseorang menjadi tidak tenang. Bahkan hal-hal tersebut bisa meningkatkan risiko penyakit yang berhubungan dengan kesehatan seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak menyukai orang-orang yang menyimpan penyakit di dalam hatinya. Rasulullah bersabda, ketahuilah bahwa dalam jasad manusia ada segumpal daging. Jika baik, maka baiklah seluruh anggota, dan jika buruk, maka rusaklah seluruh anggota. Ketahuilah itulah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya yang ketiga yaitu meningkatkan keimanan seseorang. Syukur bisa juga menjadi cara meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang harus ridho dan mampu menerima dengan senang hati dengan semua pemberian yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam urusan dunia, seseorang harus bisa memandang orang lain yang nasibnya tidak seberuntung dirinya agar bisa meningkatkan rasa syukur. Dua hal apabila dimiliki oleh seseorang, dia dicatat oleh Allah sebagai orang yang bersyukur dan sabar. Dalam urusan agama, ilmu dan ibadah, dia melihat kepada yang lebih tinggi lalu meniru dan mencontohnya. Dalam urusan dunia, dia melihat kepada
yang lebih bawah, lalu bersyukur kepada Allah bahwa dia masih diberi kelebihan. Hadis riwayat Tirmizi. Yang keempat yaitu dijanjikan surga. Ketika seseorang menerima keadaannya dengan syukur dan tabah saat tertimpa masalah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan surga kepada orang tersebut. Bayangkan nikmat yang mana yang lebih indah dari jaminan surga. Surga adalah tujuan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa selama hidup di dunia. Sesungguhnya Allah berfirman, apabila aku menguji hambaku dengan kedua matanya, kemudian dia bersabar, maka aku gantikan surga baginya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima itu ditambahkannya kenikmatannya. Seseorang senantiasa mengucap syukur dengan kondisi apapun, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan nikmatnya. Sebaliknya, ketika seseorang lebih banyak mengeluh dan selalu iri dengan kehidupan orang lain, maka kehidupannya akan semakin sengsara. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tercantum dalam Al-Quran, yang artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah kepadamu, dan jika kamu mengingkari, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Dalam surah Ibrahim ayat 7. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.